Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tren Hidup. Di video kali ini, kita akan bahas topik yang sangat relevan buat pasangan yang baru menikah, yaitu cara bijak mengatasi perbedaan dalam rumah tangga baru. Buat kamu yang baru nikah, pasti ngerasain kalau kehidupan setelah menikah itu jauh berbeda dari masa pacaran. Salah satu tantangan terbesarnya, perbedaan. Entah itu beda kebiasaan, cara berpikir, nilai hidup, hingga hal-hal kecil kayak cara nyimpen odol. Tapi tenang, perbedaan itu normal kok. Justru lewat perbedaan itulah, kita belajar dewasa dan memperkuat hubungan. 1. Sadari bahwa perbedaan itu tak terhindarkan. Setiap individu dibesarkan di lingkungan yang berbeda, punya latar belakang keluarga yang berbeda, nilai-nilai, dan cara pandang yang beda pula. Misalnya, kamu tumbuh di keluarga yang ekspresif, pasanganmu lebih pendiam. Kamu terbiasa sarapan nasi, dia lebih suka roti dan kopi. Kamu percaya semua harus direncanakan, pasanganmu lebih spontan. Hal-hal kayak gini gak bisa dihindari. Yang penting, kita gak memaksa pasangan untuk berubah jadi seperti kita. Justru kunci utamanya adalah saling menghargai dan menerima. 2. Kenali perbedaan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Alih-alih melihat perbedaan sebagai ancaman, coba anggap itu sebagai sarana untuk tumbuh bersama. Misalnya, pasanganmu lebih hemat, kamu lebih royal, ini bisa jadi kombinasi sehat dalam ngatur keuangan. Kamu suka rapi, pasangan lebih santai, ini bisa jadi keseimbangan antara keteraturan dan kenyamanan. Perbedaan yang dikelola dengan baik bisa memperkaya hubungan. Kamu jadi lebih terbuka, lebih fleksibel, dan belajar hal baru dari pasangan. 3. Komunikasi terbuka dan tanpa menghakimi. Banyak konflik muncul bukan karena perbedaannya, tapi karena cara kita bereaksi terhadap perbedaan itu. Kalau kamu merasa gak nyaman dengan sesuatu, jangan dipendam. Tapi juga jangan langsung menyalahkan pasangan. Coba mulai dengan cara seperti ini. Aku ngerasa gak nyaman kalau kita gak diskusi dulu sebelum belanja barang besar. Boleh gak kita coba cara lain supaya dua-duanya nyaman? Gunakan kata-kata yang fokus pada perasaan kamu, bukan menyalahkan dia. Ini bikin pasangan lebih terbuka dan gak defensif. 4. Buat aturan main bersama. Perbedaan bisa lebih mudah diatasi kalau kalian berdua punya kesepakatan yang jelas. Misalnya, soal pembagian tugas rumah tangga, jadwal waktu bersama dan waktu pribadi, pengelolaan keuangan rumah tangga. Aturan ini bukan untuk membatasi, tapi justru membantu mengurangi kesalahpahaman dan ekspektasi yang gak tersampaikan. Ingat, pernikahan itu kerjasama dua orang dewasa. Dan kerjasama butuh aturan yang disepakati bersama. 5. Belajar saling mengalah dan kompromi. Kadang kamu harus mundur selangkah demi kebaikan bersama. Kompromi itu bukan kalah menang, tapi menemukan titik tengah. Contoh sederhana. Kamu suka nonton film action, pasangan suka drama, bisa ganti-gantian. Kamu suka bangun pagi, pasangan suka bangun siang, bisa atur jadwal bareng saat weekend. Kompromi ini penting banget untuk menjaga keharmonisan. Karena gak semua hal harus dimenangkan. Kadang, justru dengan mengalah, kamu menang dalam menjaga cinta. 6. Jangan bawa ego atau masa lalu. Banyak konflik dalam rumah tangga baru terjadi karena salah satu atau keduanya masih membawa ego pribadi atau trauma dari masa lalu. Misalnya, dulu di rumahku, semua harus makan tepat waktu. Ayah ibuku selalu begini, kenapa kamu gak bisa? Ingat, kamu sekarang membangun rumah tangga baru. Jadi,
Penting untuk menciptakan budaya rumah tangga versi kalian sendiri. Bukan copy-paste dari rumah orang tua. Kalau masing-masing masih kekeh pakai aturan keluarga asal, hubungan bisa jadi medan perang. 7. Luangkan waktu untuk ngobrol dari hati ke hati. Kebanyakan pasangan baru terlalu sibuk adaptasi sama pekerjaan, keuangan, atau urusan keluarga, sampai lupa mengobrol. Padahal, obrolan santai tapi jujur bisa jadi cara ampuh untuk memahami perbedaan satu sama lain. Bisa dimulai dari hal-hal kecil. Gimana perasaan kamu hari ini? Apa yang bikin kamu kesel minggu ini? Ada yang pengen kamu ubah dari cara kita ngatur rumah tangga? Obrolan kayak gini mempererat koneksi emosional dan bikin kalian makin solid menghadapi perbedaan. 8. Bangun empati, bukan sekadar toleransi. Empati artinya kamu bukan cuma ngerti bahwa pasanganmu beda, tapi kamu juga berusaha memahami dari sudut pandangnya. Misalnya, dia gak suka terlalu banyak tamu ke rumah karena dia butuh ruang tenang. Coba kamu pahami, bukan langsung marah karena dia gak ramah. Empati bikin kita lebih sabar, lebih paham kenapa pasangan bersikap tertentu, dan gak langsung menilai dari perspektif kita sendiri aja. 9. Jangan malu untuk konsultasi atau minta bantuan. Kalau perbedaan mulai bikin kamu dan pasangan sering bertengkar atau merasa lelah secara emosional, gak ada salahnya cari bantuan profesional. Konselor pernikahan bisa bantu kalian berdua melihat akar masalah dan cara komunikasinya. Ini bukan tanda kelemahan, justru tanda bahwa kalian peduli dan mau berjuang. Ingat, mencegah kerusakan lebih baik daripada memperbaiki puing-puing. 10. Rayakan hal-hal yang kalian sama-sama sepakati. Meski banyak perbedaan, pasti ada hal-hal yang kalian punya sama. Sama-sama sayang keluarga. Sama-sama suka makanan tertentu. Sama-sama punya impian punya rumah sendiri. Rayakan kesamaan itu. Lakukan aktivitas yang kalian berdua suka. Ini bisa jadi lem yang merekatkan hubungan kalian di tengah banyaknya perbedaan. Kesimpulan, mengatasi perbedaan dalam rumah tangga baru memang gak mudah. Tapi bukan berarti gak mungkin. Kuncinya adalah menerima perbedaan dengan lapang hati, komunikasi yang terbuka, kompromi dan empati, serta komitmen untuk terus belajar dan tumbuh bersama. Hubungan yang sehat bukan hubungan yang tanpa konflik, tapi hubungan yang bisa melewati konflik tanpa saling melukai. Kalau kamu punya pengalaman serupa atau tips tambahan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung channel Tren Hidup. Sampai jumpa di video berikutnya.